Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi santri-santri semuanya dimanapun kalian berada. Eh, Semoga dalam keadaan sehat, tambah pinter, dan tambah soleh. Amin. Untuk pembelajaran PAI kali ini kita akan mempelajari materi yang berjudul Iman kepada Kitab-Kitab Allah. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita hajatkan, kita niatkan dalam belajar ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita mulai pembelajaran kali ini. Sebelum kita masuk pada materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa yang seharusnya kita pahami dalam materi ini. Secara singkat dan sederhana, kita harus mengetahui pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah itu apa? Secara bahasa dan secara istilah, implementasinya itu bagaimana? Dan yang kedua apa? Menyebutkan hikmah atau manfaat iman kepada kitab-kitab Allah. Kita dituntut untuk mengetahui hikmah dan manfaat iman kepada kitab-kitab Allah. Setelah kita mengetahui iman kepada kitab-kitab Allah, diharapkan mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua adalah ketiga menyebutkan bukti atau dalil kebenaran adanya kitab-kitab Allah. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Tujuan pertama, pengertian iman pada kitab-kitab Allah. Apa sih yang kalian ketahui tentang iman itu? Pasti kalian langsung menjawab bahwa iman itu adalah percaya. Memang iman secara bahasa itu adalah percaya atau membenarkan. Tasdik wal yakin. Tasdik adalah membenarkan, yakin adalah mempercayai, meyakini dengan sepenuh hati. Iman secara bahasa adalah demikian. Tapi bagaimana secara istilah? Secara istilah iman adalah tasdikun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman secara istilah adalah mempercayai di dalam hati, mempercayai dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Ternyata iman itu tidak hanya di dalam hati, akan tetapi harus diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Jika kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak hanya di dalam hati saja. Tidak cukup itu, akan tetapi harus ditunjukkan dengan perbuatan. Bagaimana? Yaitu dengan melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita iman dan Allah memerintahkan untuk sholat, maka kita harus menjalankan sholat itu. Tidak boleh iman dalam hati, sholat itu tidak. Sholat itu yang penting adalah ingat, karena sholat itu dizikri. Sholat itu untuk mengingat. Kita punya keyakinan bahwa sholat itu tujuannya adalah untuk mengingat Allah, maka dengan mengingat Allah kita sudah sholat. Itu tidak benar. Kita melakukan sholat sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW, sesuai yang diajarkan oleh beliau, dengan gerakan
Gitu ya. Iman harus dengan perbuatan, tidak cukup dalam hati dan ucapan saja. Seperti cinta, kalau kalian cinta terhadap seseorang, apakah cukup kalian mendam di dalam hati? Pastinya tidak. Pastinya kalian akan disampaikan, diungkapkan kepada seseorang itu, diungkapkan kepada orang tua kalian. Jika kalian cinta kepada orang tua kalian, setelah diungkapkan bagaimana, itu ditunjukkan dengan perbuatan. Jika kita hanya dipendam dalam hati, maka orang yang kita sayangi tadi itu tidak akan mengetahui. Supaya mengetahui bagaimana, kita ungkapkan dengan lisan. Setelah diungkapkan dengan lisan, orang itu tidak akan percaya. Jika belum ada bukti, maka harus ada buktinya, yaitu dengan perbuatan. Iman juga seperti itu. Terus sebelum pada pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, kita sebaiknya mengetahui pengertian kitab terlebih dahulu. Setelah kita mengetahui iman, selanjutnya kita harus mengetahui kitab. Kitab secara bahasa adalah buku atau kumpulan dari beberapa lembar yang sudah dijilid itu. Berarti iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup. Fungsi kitab-kitab Allah itu adalah sebagai pedoman hidup. Sampai sini insya Allah paham ya. Kalau udah paham, kita masuk pada bab selanjutnya, pada kan bab tapi penjelasan selanjutnya, yaitu berkaitan dengan macam-macam kitab Allah. Allah ini menurunkan petunjuknya kepada para nabi atau rasul ternyata tidak hanya dalam bentuk kitab, tapi juga dalam bentuk lembaran-lembaran atau yang lebih dikenal dengan suhuf. Beberapa kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul yaitu ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa. Yang kedua adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Yang selanjutnya adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita harus mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 kitab itu. Terus, apakah kita wajib mempelajari selain kitab Al-Quran? Kita tidak mempunyai kewajiban, tapi jika kita mempunyai waktu untuk mempelajarinya, maka diperbolehkan. Yang kita wajib pelajari adalah Al-Quran. Al-Quran ini sebagai penyempurna dari ketiga kitab itu. Yang dulu asalnya kitab Taurat disempurnakan oleh kitab Zabur, kitab Zabur disempurnakan oleh kitab Injil. Selanjutnya kitab Injil ini yang menjadi penyempurna kitab Taurat dan Zabur disempurnakan lagi oleh Al-Quranul Karim. Kita harus bersyukur mempunyai kitab Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kitab-kitab kepada para rasul sebagai petunjuk. Selanjutnya, ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada para rasul. Salah satunya yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat
4. Dengan mengetahui dalil ini, semoga menambah keimanan kita di dalam mempercayai kitab-kitab Allah. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik bil akhirati hum yuqinun. Walladzina, dan mereka atau orang-orang yu'minuna yang beriman bima kepada apa-apa unzila yang telah diturunkan ilaika kepada kamu, wama, dan apa-apa unzila yang telah diturunkan min qablika sebelum kamu. Maksudnya ini bagaimana? Yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Selain itu Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kitab-kitab itu semuanya. Kita harus mempercayainya. Terus secara garis besar kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu mencakup apa saja. Di sini karena kitab-kitab Allah tadi disempurnakan di dalam Al-Qur'an, maka kurang lebih yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'an ini tercantum di dalam Al-Qur'an. Terus isi kandungan Al-Qur'an ini apa saja? Yang pertama adalah akidah atau keimanan, ajaran semua kitab tentang keimanan. Memang kitab itu diturunkan untuk memberikan hidayah atau mengenalkan Tuhan semesta, siapa yang menciptakan alam semesta ini, dengan menggunakan dalil-dalil nakli dan dalil-dalil akli. Contoh dalil akli tentang keimanan ini apa? Kita mengetahui bahwasannya di sekeliling kita pasti ada yang membuatnya. Adanya suatu meja, pasti ada yang membuatnya, itu tukang kayu. Begitu juga alam semesta ini, adanya alam semesta pasti ada yang membuatnya. Tidak mungkin ujuk-ujuk itu ada. Terus keberadaan Allah Subhanahu wa taala ini memang tidak bisa dilihat dengan indera penglihatan kita, akan tetapi bisa kita rasakan. Contohnya, coba angkat tangan kalian ke atas, ke depan, kemudian dekatkan dengan mulut kalian, tarik nafas, keluarkan. Apa yang kalian rasakan? Pastinya kalian merasakan ada udara yang mengenai tangan kalian. Nah, apakah kalian melihatnya? Tentunya tidak. Tapi kalian percaya ada udara yang mengenai tangan kalian. Nah, udara saja kalian percaya, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala bisa kita rasakan dengan apa? Dengan rezeki yang telah diberikan kepada kita semuanya. Kita bisa bernafas, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa membeli ini itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mempercayainya. Isi yang kedua apa? Yaitu ibadah, beribadah mahdzah maupun ghairu mahdzah. Tuntunan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah akhlak seorang hamba kepada Khalik, pada sama manusia dan alam sekitarnya.
Allah mencontohkan ini dengan sifat asmaul husnanya, yaitu Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala menyayangi semua makhluknya, tidak pandang bulu itu muslim, non muslim, hewan, tumbuhan, semuanya mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Semua dikasih rezeki, semua dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala dan orang beriman, kita tidak boleh mendiskriminasi teman-teman kita yang non muslim. Kita harus menyayangi semuanya, menjaga toleransi, dan selain itu kita harus menyayangi makhluk di sekitar kita, hewan, tumbuhan, tidak boleh kita siksa, kita sayangi mereka. Jika kita mempunyai peliharaan, maka kita bertanggung jawab untuk ngasih makan, mencarikan rezeki terhadap hewan-hewan yang kita pelihara. Begitu juga jika kita mempunyai tanaman di depan rumah kita, maka kita juga mempunyai kewajiban untuk menyiraminya dan merawatnya. Nah, tuh, kita harus kasih sayang terhadap sesama, akhlak kepada Allah, hablum minallah, hablum minan nas, harus kita jaga. Terus yang keempat, isinya dalam muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Nah, hubungan manusia dengan manusia ini harus diatur. Jika tidak ada aturan, maka akan terjadi kekacauan. Misalnya dalam jual beli saja, jika tidak ada aturan ini akan terjadi penipuan, riba. Terus yang kelima tentang wa'ad dan wa'id, janji dan ancaman. Yang ke 6, kisah-kisah Nabi dan Rasul, orang-orang soleh dan orang-orang yang ingkar. Di dalam Al-Quran dan kitab-kitab itu ada kisah-kisah orang-orang terdahulu. Tujuannya apa? Yaitu untuk pelajaran bagi kita bahwa zaman dahulu ada kejadian seperti itu, akibatnya seperti itu. Maka kita jika melakukan hal demikian, maka kita akan mendapatkan akibat yang sama. Terus isi yang selanjutnya adalah ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran ada tanda-tanda ilmu pengetahuan yang harus dipelajari. Misi kandungan kitab-kitab Allah adalah demikian. Terus fungsi dari kitab-kitab Allah ini apa? Allah menurunkan kitab kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umatnya, tidak serta merta atau tidak mempunyai tujuan, pasti mempunyai tujuan. Di antaranya fungsi diturunkan kitab-kitab Allah ini adalah sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Seseorang jika tidak mempunyai pedoman, tidak mempunyai petunjuk, maka akan tersesat. Kita saja mau ke luar kota harus menggunakan Google Map zaman sekarang, ya kan? Kita harus menggunakan Google Map. Google Map itu juga pedoman dalam perjalanan. Apalagi hidup di dunia yang akan dilanjutkan pada kehidupan yang kekal, itu akhirat, maka harus mempunyai pedoman. Pedomannya itu apa? Yaitu kitab Al-Quran. Terus yang kedua, fungsi lainnya adalah sebagai landasan hukum dan etika. Hukum ini penting di dunia, penting karena kalau dalam kehidupan kita tidak ada hukum yang mengikat, maka kekacauan akan terjadi. Kita tidak akan bisa hidup tertib. Hukum. Terus yang ketiga, sebagai tempat kembalinya segala persoalan. Di dunia ini sangat rumit sekali, maka
untuk menuju atau untuk menyelesaikan persoalan itu, kita kembali kepada Al-Quran. Di situ sudah ada ya. Kita bagaimana kembali pada Al-Quran itu, yaitu dengan belajar. Tidak hanya kita membaca dan juga membaca terjemahannya, tapi kita harus mengaji kepada para asatid, para kiai di pondok dan di majelis-majelis taklim. Ayo kita kembali pada Al-Quran. Maksudnya kembali kepada Al-Quran itu adalah dengan belajar kepada para orang-orang yang mempunyai ilmu dalam bidang itu. Tidak cukup membaca terjemahan Al-Quran Departemen Agama, akan tetapi dengan belajar kita akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Nah, insya Allah paham, insya Allah paham. Selanjutnya, sikap dan perilaku sebagai orang yang beriman pada kitab-kitab Allah ini apa? Yang pertama adalah memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci sebagai kitab yang memiliki kedudukan di atas segala kitab yang lain. Nah, kalau di pesantren diajarkan dalam kitabul ta'limul muta'allim, sesuatu yang membuat perantara menuju Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita hormati. Salah satunya adalah kitab, buku yang kita pelajari yang membuat kita pinter, itu harus kita hormati. Kenapa? Karena wasilah mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ta'limul muta'alim diajarkan, dalam menaruh kitab saja itu diatur. Yang paling atas itu adalah Al-Quran. Terus yang paling bawah apa? Tafsir. Setelah itu hadis, fikih, dan selanjutnya kitab-kitab yang lainnya. Al-Quran ini ditempatkan di kedudukan yang paling tinggi. Nah, itu menghormati kitab-kitab Allah. Meletakkannya saja kita diatur, apalagi dalam mengimaninya, dalam mensikapinya, kita tempatkan pada kedudukan yang tinggi. Kedua adalah berusaha menjaga kesucian kitab suci dan rela membelanya apabila ada pihak lain yang meremehkan. Yang ketiga, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mengetahui isi kitab itu memerintahkan tentang apa, maka kita mengamalkannya. Kita taat pada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Apa yang termaktub di dalam Al-Quran, kita berusaha untuk melakukannya, dan apa yang dilarangnya kita berusaha untuk meninggalkannya. Terus menghindari perbuatan maksiat. Selanjutnya berbakti pada kedua orang tua, guru, dan sesama. Intinya adalah kita diusahakan untuk berusaha melakukan isi kandungan di dalam Al-Quran itu. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam materi beriman pada kitab-kitab Allah. Selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.